Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, tim dari Youth Ballroom Dance Sport Channel mendapat kabar, mendapat berita bahwa di Pulau Dewata, di Kota Denpasar, khususnya di Sanur, di situ ada seorang anak remaja yang syarat dengan potensi yang sangat banyak potensinya. Adik itu katanya seorang dancer, seorang singer, seorang kompetitor, juga seorang, kalau di Yogyakarta itu duta wisata. Jadi banyak sekali prestasinya. Pada akhirnya kita tim semua, kemudian kita sepakat untuk nyebrang, untuk berangkat ke Pulau Dewata. Kita cari sosok anak ini untuk kita minta berbagi ilmunya, memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang ada di sana, penonton dari YouTube channel Youth Dance Sport. Semoga apa yang Om Deddy kerjakan dengan tim ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan saat ini Om Deddy dan tim sudah sampai di Pulau Dewata. Di sini kita juga sudah ketemu sama yang kita cari. Itu kita mau tanya dulu, kenapa bisa sampai senang akan olah vokal, kemudian olah gerak, kemudian juga bahkan sebagai pendekar kita mau gali. Nah, tamu Youth Dance Sport kali ini adalah seorang remaja yang bernama Tisha, itu yang terkenal. Selamat siang, Tisha. Siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar? Baik, baik. Sehat ya? Sangat baik, sehat. Oke, sehat teman-teman semua. Ini yang kita cari udah ketemu di sini. Kita mau tanya dulu, beliau kan sebagai duta wisata. Kita mau tanya apa yang dilakukan kalau di Kota Bali atau di Provinsi Bali, aktivitas dari duta wisata. Aku manggilnya apa nih? Nah, apa Cisya nih? Bebas. Bebas ya? Iya, Oke. bebas. Cisya, coba dong ceritakan aktivitas dari Cisya sebagai duta wisata itu apa aja, Cisya? Cisha itu jadi duta wisata dari 2018. 2018. Iya, Wah, itu lama sudah ya? 2018 dan sudah lengser sebenarnya, Om. Oh. Ya, tapi kan kita jadi duta wisata tidak Tidak berhenti ya? tidak berhenti. Tidak berhenti. Untuk mensosialisasikan budaya budaya di Bali. desa gitu kan. Nah, Cisha sendiri itu jadi duta wisata itu di desa Sanur Kauh, di desa Cisha. Sanur. Di desa Sanur, dan Cisha 2018 itu setelah pemilihan Truna-Truni Sanur Kauh, Cisha langsung daftar di Duta Endek. Oh, Duta Endek. Iya, Duta Endek Kota Denpasar. Nah, syukurnya Cisha lolos sebagai finalis juga. Dan itu sekarang sudah lengser juga gitu. Ya, aktivitas yang sekarang sih masih lebih ke fashion sih sekarang. Fashion. Lebih ke fashion kayak fashion show. Kalau misalnya ada HUT kota gitu, biasanya fashion show tahunan biasanya. Itu bawain tuh baju-baju gitu? Iya, baju dari desainer-desainer. Itu endek ya. khusus desainer endek. Nah, dengan Cisya sebagai duta wisata di Bali, sebenarnya itu berapa banyak sih wisata yang ada di Bali ini? Aduh, kalau kita hitung wisata yang ada di Bali itu tidak terhitung. Tidak terhitung ya? Tidak terhitung. Karena Bali kan terkenal dengan kota wisatanya. Ya. Nah, kalau menurut Cisya yang asli Bali kan? Iya. Asli Bali. Cisya, kalau umpama ada teman-teman yang datang ke Bali mau wisata, itu kira-kira bisa dilakukan
Berapa hari tuh untuk Kalau untuk full menjelajahi seluruh Bali? seluruh Bali itu ya semingguan sih Kalau mau full ya, mau Seminggu full. ya? Karena nggak di Bali itu biarpun satu pulau tapi jaraknya itu jauh-jauh juga, Jauh-jauh juga lumayan ya? jauh ya. Kalau misal kita mau satu daerah aja, semisal nih kita di daerah Kuta, di daerah Badung, itu bisa 1 hari cukup, 1 hari 3 hari sudah cukup. Itu kalau misal kita mau keliling pulau, itu nggak cukup hanya 3 hari. 3 hari. Iya. 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu ya. Tuh teman-teman semua, ayo datang ke Bali gitu. Di sini 1 minggu bisa keliling semua wisata di Bali. Wah keren abis. Cisya itu kan sebagai duta wisata. Iya. Om dengar juga Cisya juga sekarang udah punya beberapa video klip ya. Iya. Itu Cisya membawakan lagu sendiri atau membawakan lagu orang lain? Membawakan lagu orang lain. Ada pencipta lagu. Ada penciptanya? Iya, penciptanya Gus Rajes namanya. Gus aja. Iya, Orang Bali juga? Orang Bali juga. Cisya jadi penyanyi itu dulu waktu kecil. Dari mulai? Dari kelas 2 SD, Kelas 2 SD sampai kelas 6. Kelas 6. Terus setelah itu Cisya masuk SMP, ada yang buatkan lagu lagi namanya Om Botak. Om Botak. Iya, itu cukup terkenal juga Di Bali. di Bali. Di Bali. Setelah itu kita buat video klip itu sih lebih ke kalau judul lagunya kan bintang-bintang gitu. Nah, kayak kita udah mulai ke masa remaja kayak gitu. Tuh. Berarti lagu tentang anak-anak ya, anak Iya, remaja ya? masih remaja. Yang sebelum-sebelumnya tentang anak-anak sih kayak jalan-jalan ke Pantai Sanur kayak gitu-gitu. Berarti yang cipta lagu ada 2 ya? Ada 2. Siapa namanya? Gus Rajes. Gus Rajes. Itu ada 1 album. Kalau sama Gus Rajes itu 1 album. 1 album ada 6 kayaknya, ada 6 single. 6 single. Kalau sama Gus Botak cuma 1 lagu. Sama Om Botak. Om Botak. Iya, Om Botak. Cisya, itu kan Cisya tadi masalah duta, kemudian masalah Masalah olah vokal. Iya. Sudah tuh berapa video klip udah punya? Sudah. Kalau dihitung kayaknya udah lebih dari 8. 8? Iya. Banyak juga ya? Ada di YouTube juga kok. Ada ya di YouTube ya? YouTube juga. Kalau boleh tahu? Apa carinya Cisya Wandira. Oh, Ada Cisya di Wandira. YouTube, iya. Tuh teman-teman semua ada di YouTube-nya di Cisya Wandira. Tapi tentunya kalau teman-teman lihat di YouTube-nya itu Cisya, jangan lupa like, subscribe ya, jangan lupa. Biar Cisya terus menggali potensi yang ada pada diri itu Cisya. Baik, Cisya itu tadi yang pertama sudah duta wisata, kemudian sebagai penyanyi. Nah, kita semua tim juga dengar katanya Cisya juga pernah jadi juara silat. Nah, gimana ceritanya tuh? Kamu dengan badan ideal seorang pragawati, seorang modeling, kok tiba-tiba jadi pesilat, jadi fight itu gimana ceritanya nih? Tidak terlepas dari orang tua juga kan. Mama sama papa itu atlet silat juga. Ya, jadi mamamu yang atlet SEA Games itu ya? Iya. Peraih medali emas ya? Iya. Keren. Nah, papa juga seorang atlet silat juga. Ya yang mengikuti karena memang suka awalnya dengan silat. Fight ya? Fight di laga. Gitu. Itu dari kelas 4. Masih suka nyanyi juga. Masih nyanyi terus ikut ekstra di SD. Ikut ekstra silat di SD, terus akhirnya ikut seleksi ternyata juara 1 kan langsung otomatis lolos kan ke tingkat yang selanjutnya. Terus juara lagi akhirnya dapat mewakili Denpasar di Porseni atau Porjar kalau nggak salah. Di kelas F Putri. Waktu itu juara 1 juga. Setelah itu kan masuk SMP. Terakhir Cisya fight itu waktu Porjar kota. Itu sampai masuk lolos Porseni, mewakili Denpasar, juara 1 juga. Harusnya masuk PPLP tapi nggak diambil. Kenapa? Nggak masuk. Ya karena udah mulai ke dansa,
Kita belum sampai ke sana Belum ini. sampai ke Ini sana. nanti kita sampai karena kita masih nunggu dia punya karena di dansa itu kan apa berpasangan. Kita tuh masih itu nunggu pasangannya masih kata orang anak-anak milenial masih OTW. Kita masih nunggu. Nah, itu kamu fight. Itu kamu nggak takut? Nggak takut sih. Mungkin awalnya sebelum kita bertanding pasti ada rasa takut ya, deg-degan. Tapi setelah udah masuk gelanggang pertandingan itu udah los aja gitu Om. Kayak ya maju-maju aja, lawan-lawan aja. Sempet nih Om, Cisha waktu itu cedera juga, pelipisnya bengkak gitu. Terus sempet juga lawan Cisha dari Kabupaten Bangli kalau nggak Bangli, salah, ya. Bangli. Giginya sampai lepas Om. Ngeri. Iya waktu itu. Itu Cisha SMP kelas 1. SMP kelas 1 terakhir gitu. Ya, semuanya ada resikonya sih Om. Kayak gitu. Bela diri pasti ada resikonya. Begitu kamu luka, mamamu nggak panik gitu nggak ya? Mama yang sebenarnya justru yang lebih takut kalau Cisha lomba, yang lebih greget itu ya Mama Om. Kalau Cisha bertanding ya. Itu yang lebih greget Mama. Gitu. Kalau Cisha sih fight aja orangnya kan. Karena ada jiwa inilah, jiwa pendekar. Iya. Jiwa. Ayo Bertanding ya. teman-teman semua yuk kita kasih saran yuk. Berhenti ya. Gitu. Karena cara modeling eman-eman aja sih kalau luka gitu piye gitu ya. Nanti kita minta sama papa mamanya udah berhenti dah. Mungkin kan kalau di silat ada kayak di karate itu kan apa kayak nggak fight apa tuh Silat kata itu ada duanya, ada laga Laga, sama seni. seni. Nah, ambil yang Cisha seni lah. sempat ambil seni juga. Gitu. Cuman lebih tertantang di laga sebenarnya Om. Seneng berantem nih, payah nih anak cantik yang seneng berantem. Baik, sebelum kita masuk ke dansa kamu yang sangat syarat dengan prestasi. Sekarang Om dengar kamu juga sekolah di arsitek ya? Iya. Udah semester berapa? Kuliah di Teknik Arsitektur Universitas Warmadewa semester 3. Semester 3. Udah tuh gambar-gambar ya? Udah Keren. ada studio sekarang mata kuliahnya. Mata kuliahnya? Iya. Wih, keren. Keren teman-teman semua udah mulai tuh gambar-gambar. Kamu memang sejak itu memang suka gambar ya? Emang suka gambar tapi nggak menekuni. Oh. Suka melihat, maksudnya suka dengan sesuatu yang menantang sebenarnya Om. Gitu. Kenapa ambil arsitek? Nggak ambil kamu kan model kayak kamu mestinya ambil kedokteran ya. Kenapa? Banyak yang bilang gitu kan tuh, sama kan model Banyak kayak dia yang bilang mestinya kedokteran. Ya kedokteran lah yang jelas tempat yang sangat berbeda sih lah. Ya memang sama-sama eksak paling tidak. Kalau kedokteran model-model kayak gitu sih umumnya orang kedokteran. Gimana? Yang pertama sih karena lihat papa sebenarnya Om. Cisha suka lihat orang yang kayak fokus dengan satu. Kalau kita arsitektur tuh kan kayak menggambar tuh harus fokus ya Om. Harus teliti gitu ya Om. Kalau misalnya kita salah sedikit ya semuanya salah gitu kan. Awalnya sih suka itu karena papa. Tapi memang arsitektur itu banyak menghabiskan waktu ya. Karena ya dibilang rumit lah gitu arsitektur itu kan. Cisha sukanya itu. Terus yang kedua karena Cisha kebetulan ada perusahaan keluarga juga yang berkecimpung sama konstruksi bangunan gitu. Ya udah, kenapa tidak dicoba aja gitu. By the way, papamu juga seorang arsitek? Iya, papa juga seorang lulusan arsitek. Iya, tuh pohon tuh buahnya nggak jauh, nggak jauh jatuhnya. Dia suka lihat papahnya gambar, dia ikut gitu. Cisha lebih sering nanya gimana sih caranya buat. Cisha itu suka kalau misalnya Cisha di jalan itu nggak bisa langsung tidur. Pasti Cisha lihat yang ada bangunan unik aja yang lewat. Pasti Cisha kepo gitu loh Om. Gimana sih strukturnya, cara kok bisa sih orang buat bangunan seunik itu gitu. Apalagi ya Indonesia kan Om banyak ya ya. Karena Om juga kemarin sempat lihat itu kamu punya tuh gambar tuh bagus banget ya. Iya. Udah model-model gambarnya udah nggak pakai di meja kayak gitu ya. Sekarang udah semester ini udah lebih ke digital sekarang. Digital ya. Keren. Tuh teman-teman semua, jadi kita nggak sia-sia. Kita
bisa menggali dari beliau sebagai pendekar, sebagai seorang modeling, sebagai duta wisata. Sekarang kita akan gali, beliau juga seorang atlet dance sport dan pernah mewakili Indonesia di SEA Games. Ya di SEA Games beliau berangkat ke Cebu, beliau berangkat ke Manila ke Filipina. Tapi kita mau tunggu dulu ini. Ini dia punya tuh pasangan tuh belum datang. Pasangan kau mana? Siapa nama pasangannya? Adit. Adit ya. Rahadi. Halo, selamat siang. Selamat siang panjang Adit. umur. Oke. Ini pasangan. Iya. Oke, Adit. Adit udah lama pasangan sama Cisya? Pasangan sama Cisya dari 2018. 2018 ya, Iya. lama juga. Di apa? Di dansa apa? Di standar di ballroom ya? Standar ballroom. Oh, itu semua kamu bisa? Dansanya Kan kelima ada. ya. 5-5 bisa? 5-5 ya, Om. Oh, keren. Satu kampus? Tidak, Enggak, beda. beda. Kamu di mana? Adit di IKIP Pegri IKIP Bali. Pegri. Adit jurusan FPOK, guru olahraga. Oh, pas dong. Dia seorang atlet, kemudian masuk ke guru olahraga, pas aja banget. Nah, sekarang Om mau tanya sama Adit dulu, nanti baru kembali ke Cisya. Cisya ini kan karena memang sekarang dia sudah punya studio sendiri, dan Om sudah menyaksikan sendiri muridnya. Om bukan omong kosong, karena Om lihat fakta di lapangan, muridnya itu di Indonesia itu paling banyak. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang guru dansa yang komplain, langsung komplain ke Om ya, karena Om sendiri itu datang ya, dan muridnya banyak banget. Karena Om datang ke kota-kota lain juga, gitu. Ternyata kemarin itu ya Om lihat, waduh banyak. Nah, Mas Adit, kok tiba-tiba gitu, kamu sebagai cowok yang atletis gini, kok tiba-tiba kok seneng dance sport tuh gimana ceritanya? Nah, cerita awal itu dari Aji sakit, Om. Aji itu siapa? Aji, bapaknya. Oh, papa. Bapaknya sakit. Oh. Awalnya tuh Aji sakit stroke. Ah. Habis itu kan ada Bunda sama Om Bayu, Ah. ada Ulan, Vera. Ah. Itu sering ke rumah sakit dia datang. Tidak disuruh, ayo Adit latihan dansa. Adit bilang, lihat aja dulu, Adit masih fokus di basket. Setelah itu Ajik sembuh, Ajik ngajak dah untuk latihan di sekolah di Pegri. Pegri. Ada di situ dansa? Iya, ada dansa untuk ekstra. Di Denpasar udah semua, di sekolah-sekolah tuh udah ada Iya, ekstranya. sudah ada ekstranya. Wah, hebat ya. Itu masuk tuh molok nggak? Muatan lokal apa? Kayak dia ekstra kurikuler. Ekstrakurikuler. Heeh. Di Yang tuh ngajar siapa itu? Ya. Yang tuh ngajar waktu itu siapa? Yang waktu itu ngajar itu Adi. Senior. Oh, Adi ya. Iya, Oh, Adi betul. Sudiarte. Itu yang pertama ngajar Adi. Itu udah diajarin silabus. Senang dah, habis itu terus dan nekunin di dansa. Kalau nggak salah si Adi kan itu Latin, bukan Ya, standar. dulu Adi yang ngajarin semenjak Om Deddy datang ke Bali Gitu ya. untuk ngelatih standar. Ya udah Adit langsung fokus di standar. Alik bisa dia Ya. main nembak aja. Iya. Om Deddy pertama kali pelatih Adit untuk di standar. Di standar ya. Pertama kali dulu sebelum sama Cisya pasangan sama Ulan. Oh, sama Mulan. Iya. Sama Mulan. Terus sekarang sama Cisya ya. Sama Cisya. Oke Adit. Sekarang Om mau kembali ke Cisya. Cisya tentunya kan Cisya sebelum sama Adit tentunya ada pasangan juga pasangan sebelumnya. sebelumnya. Sama siapa Cisya? Sama Satria, Wayan Satria. Wayan Satria. Iya. Dia sekarang udah nggak dansa lagi. Sudah off. Oh, udah off. Mulan juga udah off. Ulan off. Aduh, sayang teman-teman semua, mestinya jangan ya kalau udah dance sport itu sekali lagi olah seni itu olah jiwa. Dengan kita olah seni, kita akan dekat sama Sang Pencipta. Gitu. Aduh, sayang. Semoga Wayan besok lihat YouTube-nya Om, kemudian Wulan juga. Kamu sibuknya kayak apa? Kalau bisa tetap jiwa seni jangan dimatikan, eman-eman. Nah, kemudian Cisya lagi. Pernah juara di mana aja? Di dalam dance sport sama Adit. Sama Kak Adit. Sama Kak Adit. Sama Kak Adit. Pertama kita Awal sama Om Deddy banget berangkat sama Om ke Deddy. Kluang. Berangkat Ke Kluang, Malaysia. 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 Yang Om Iya. sakit itu ya? Iya. Iya. Oh iya, yang kali. Om Deddy pertama sakit. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Cisya yang jaga Om Deddy, Adit nyari obat. Ternyata Om malah bernostalgia nih. Nostalgia, iya.
Pertama kali ya pertama sama Kak kali. Adit. Ya, Pertama kali. kamu hebat, kamu kasih obat om bisa sehat malam itu juga. Itu juara berapa? Itu kita dapat Mas juga. Mas. Mas ya? Mas Iya, perak. Mas. Pertama kali langsung dapat ya? Ya, pertama kali. Tuh, teman-teman. Ini kelas apa ya? Benar. Masnya di kelas novice. Novice. 3M yang perak sama Iya. racingnya. Wah, tetap asik dong. Teman-teman semua mungkin yang bukan teman-teman yang bukan dansa, dia tuh di emas di novice itu dia 2 dansa, kalau nggak salah itu WOS sama quick step ya. Kemudian di perak itu dia ada yang namanya tuh racing star. Racing star itu dia biasanya 4 dansa. Jadi WOS, quick step, tango, slowfox. Dan dia pertama kali lomba bisa masuk final dan bisa mendapatkan bronze di dalam kompetisi itu sangat istimewa. Berarti memang anak 2 ini memang berbakat ya. Kemudian apa setelah itu? Setelah dari sana kelihatannya kamu semakin berkibar ya, semakin berkibar. Semakin semangat. Setelah itu terus kejuaraan di mana aja tuh? Setelah itu kita Kristal. Oh, Kristal. Kristal itu tempatnya John Lim ya? Iya, John Lim. Oh. Ya, ada Halo juga. Mr. John Lim, halo Uncle ya. Nanti Uncle juga biasanya kan lihat punya best brother, your best brother ya. Nanti ini yang pertama kali ikut di tempat Kristal dan champion. Setelah itu? Setelah itu kayak ke Jurnas gitu Ke ya. Jurnas. Habis itu Singapura Open. Singapura Open. Open. Dan kemarin syukur kita lolos ini ya Kak ya. Ya, SEA Games. SEA Games. SEA Games. Filipina. SEA Games untuk mewakili Kemarin, Indonesia. iya, mewakili Indonesia. Oh, tuh teman-teman semua sekarang dari sport itu sudah masuk ke SEA Games. Games, iya. Dan ini adik Adip dan adik Cisya itu mewakili Indonesia di tingkat multi event ya. Dance sport di mana tuh? Di Manila ya? Di Filipina, Manila. Di Filipina ya. Terus gimana waktu kemarin tuh lomba di sana? Bangga sih sama Bangga dia. ya? Bangga banget. Banget ya. Bisa Iya, wakilin. bangga banget Wakil bisa Indonesia ya. mewakili Indonesia. Apalagi itu Bali ya. Iya. Ya Bali ya. Berapa lama kamu kemarin di sana di Filipina? Kemarin itu cuman 3 hari 2 malam Om. 3 hari. Aduh sayang amat. Iya, sebentar banget setelah lomba besoknya langsung balik. pulang? Iya, langsung pulang. Oh nggak stay dulu kenapa? Nggak tahu gak. Kita ngikutin Ikutin aja. ya, Iya, ikutin tim ya, apa tuh manajer ya? Iya. Nah Mas Adip sekarang semester berapa? Semester 8. Udah mau selesai ya? Udah mau tamat. Tahun depan udah ujian skripsi. Wah keren. Tuh teman-teman semua akademiknya juga bagus ya. Jadi kegiatan aktivitasnya di luar akademik bagus, membanggakan orang tua, membanggakan kotanya, kemudian tentunya Indonesia juga. Akademiknya juga tuh bagus. Ini yang Om suka memang YouTube ini tuh Om menggali potensi anak negeri, anak-anak yang sangat potensi baik di akademiknya maupun di non akademiknya. Setelah itu Mas Adit mau kemana? Mau jadi dosen atau mau ke S2? Kayaknya santai aja dulu. Hah? Belum tahu Om mau lanjut. Belum apa. tahu. Kalau misalnya ada ujian PNS nyari guru. Oh, misalnya. PNS. Oh. Iya. Oh, nyari guru ya. Iya, guru. Ya sambil nunggu dong, kamu coba S2-nya mumpung masih muda. Iya, Maaf, Om agak kepo. Udah punya pacar belum? belum. 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 Om. Sorry ya, Om agak kepo karena anaknya ganteng, yang sebelah juga cantik gitu. Kalau yang ini Om nggak berani tanya, mesti sudah ada ya. Mesti sudah ada. Om nggak berani tanya. Oh, belum ya, belum punya lu teman-teman semuanya. Nah Mas Adip sama Nak Cisya, sebelum Om tutup kita dialog kita ini, mungkin kita mulai dari Cisya dulu. Coba bikin statement ke penontonnya Om di sana. Terserah Cisya mau berikan statement apa, cuma berilah teman-teman semua semangat, pokoknya semangat. Buatlah diri kita berarti, buat diri kita, buat orang tua, buat bangsa dan negara. Monggo, silahkan. Oke, semuanya teman-teman yang nonton, semangat terus, jangan pantang menyerah. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Dan kita harus memotivasi diri kita juga untuk berani melakukan apapun, sesuatu apapun. Itu sih. Nah, untuk kita sebagai atlet, kita harus punya prinsip latihan itu sebagai latihan seperti bertanding dan bertanding seperti latihan.
Cisya sekarang udah punya sanggar ya, punya studio ya? Iya, ada studio, Cisji Studio. Oh, namanya Cis Studio. Ada di ini ya, ada di di Google ada ya? Google ada. Ada. Oh. Di IG-nya juga ada, Om. IG juga ada. IG juga ada. Dan harus kita akui, khususnya Om pribadi, bahwa harus Om akui bahwa di sini tempat berkumpulnya orang-orang dansa, anak-anak milenial berdansa hampir setiap hari. Ya, kemudian Om mau minta sama Mas Adip, tolong bikin statement supaya teman adik-adik kita di sana, Mas Adip, mau selesai kuliah, mungkin bisa memberikan semangat buat teman-teman kita. Monggo Mas Adip di sebelah saya. Dari Adit, semangat dan pantang menyerah untuk misalnya yang jadi atlet atau yang mau jadi atlet, semangat latihan, berproseslah dari nol seperti padi. Kalau udah di atas tetap masih merendah. Menunduk, ya. Keren, itulah Mas Adip ya, orangnya sangat tawadu. Jadi Om suka banget sama Adip ini, orangnya betul-betul low profile ya. Jadi sangat tawadu, kita orang Muslim itu betul-betul orangnya baik banget ya. Dan bersyukur juga anaknya Om Cisya ini bisa mendapatkan couple. Biasanya tuh jarang, kalau couple itu bisa lama tuh jarang, karena biasanya lu gua gitu. Kalau udah dansa biasanya kalau udah mau bersama dia mesti bawain sepatu dansanya, kemudian harus bawain tasnya. Bukan berarti yang cowok bukan berarti menjadi pesuruh, bukan, karena itu harus bersama, kan di dalam dansa itu dua itu menjadi satu, dan harus ada chemistry-nya. Ya, jadi itu teman-teman semua, Om hanya bisa berbagi. Ayo tetap semangat, yang latihan dansa, yang latihan silat, yang latihan modeling, tapi tetap satu, jangan lupa sama mamah. Doain mamah di saat bangun tidur. Pertama adalah doain mamah supaya mamah sehat, karena dengan mamah itulah kamu didoain, kita doain semua kita jadi sehat kayak gini. Terima kasih Nak Cisya, terima kasih Mas Adip atas waktunya buat YouTube-nya Om Deddy. Tetap semangat, Om bangga sama kamu berdua. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.